Gereja Kristen Sumba Jemaat Bina Tanah berdiri pada tanggal 10 Juli 1992 dan tentunya kehadiran gereja ini menjadi suatu kebahagiaan yang patut disyukuri dalam menjalankan misi Kristus di tengah dunia ini. Gereja Kristen Sumba Jemaat Bina Tanah sampai dengan saat ini telah menabiskan 2 orang pendeta. Pada 1 Desember 1994 ditabiskan pendeta Octavianus Jara STH yang telah diemeritasi pada tanggal 21 November 2021. Dan pada saat itu juga pendeta Adelaida Paramita Natara SSI Teol ditabiskan menjadi pendeta kedua di GKS Jemaat Bina Tanah dan sampai sekarang ini masih melayani di GKS Jemaat Bina Tanah. Wilayah pelayanan GKS Jemaat Bina Tanah meliputi 4 desa, yaitu Desa Wekokora, Desa Kalingara, Desa Gulusapi, Kecamatan Wewewa Tengah, dan Desa Watu Lambara, Kecamatan Wewewa Barat, dengan jumlah tempat ibadah sebanyak 7 buah, terdiri dari 1 pusat, 5 cabang, dan 1 ranting. Induk GKS Jemaat Bina Tanah, Cabang PKDD, Cabang Letenggarona, Cabang Wendoro, Cabang Milaate, Cabang Tilu Mareda, dan Ranting Lete Maluna. Jumlah kepala keluarga yaitu 647 dan jumlah seluruh warga jemaat yaitu 2.588 jiwa. Tenaga pelayan yang ada di GKS Jemaat Bina Tanah terdiri atas pendeta 1 orang, pendeta emeritus 1 orang, vikaris 1 orang, guru Injil 2 orang, penolong guru Injil 4 orang, majelis jemaat 72 orang, tata usaha 1 orang, koster 8 orang. Jadi jumlah pusat dan cabang-cabang tenaga pelayannya berjumlah 90 orang. Gereja Kristen Sumba Jemaat Bina Tanah adalah jemaat yang terkenal dengan berbagai program pelayanan yang ada di dalamnya. Yang pertama, bagian A, bidang pembinaan dan pelatihan. Kegiatannya itu ada ibadah minggu, pembacaan Alkitab, PA majelis, suara fajar, ibadah bersama majelis jemaat, ibadah PMK, ibadah PMK rumah. Bagian yang kedua ada kebaktian hari raya gerejawi, yaitu Minggu Prapaskah, malam refleksi berupa ibadah taise dan meditasi, kemudian Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, keturunan Roh Kudus, ibadah kampung, Bible Camp komisi-komisi, hari ulang tahun gereja, reformasi, ibadah pasutri, ibadah lansia, perayaan masa Advent, ibadah Natal, Yesus melawat anak-anak, syukur akhir tahun dan tahun baru. Dan di bagian ketiga itu ada kebaktian hari raya nasional. Di situ ada hari anak, hari ibu, hari ayah, HUT RI, hari kasih sayang. Bagian keempat ada pelayanan akta gerejawi, ada pengakuan iman atau CD, pengakuan dosa, pemberkatan nikah, baptisan kudus. Di bagian kelima ada pastoral dan pengembalaan. Dan di situ ada prabaptis, CD mengaku dosa, ada kelas pernikahan, jemaat yang sakit, perkunjungan jemaat. Bagian keenam ada katekisasi atau CD. Di situ ada ibadah persiapan CD. Bagian ketujuh ada pembinaan atau pelatihan. Di situ ada pelatihan bendahara, pembinaan majelis, pembinaan pengasukar, dan musik gerejawi. Bagian kedelapan ada kategorial. Di situ kompak, pemuda, bidelike atau komisi remaja, rabut ceria, dan ibadah hari doa sedunia. Bagian B tentang bidang kesaksian dan pelayanan. Yang pertama ada pelayanan diakonia. Di dalamnya itu pelayanan kasih bagi anak disabilitas, pelayanan rutin, dan pelayanan insidentil. Bagian C dalam bidang organisasi dan kepemimpinan. Yang pertama itu rapat. Nah, dalam rapat ini dilakukan rapat rutin pengerja dan koster, rapat rutin BPMJ, rapat rutin majelis jemaat, rapat evaluasi perkunjungan PMK, rapat rutin kategorial. Yang kedua ada sensus warga jemaat, yaitu di dalamnya ada pendataan warga jemaat untuk database.
Bagian D ada bidang keuangan. Di dalamnya yang pertama ada tentang keuangan jemaat. Di situ tentang penyusunan RAPBJ, pemeriksaan keuangan jemaat, dan laporan rutin. Sesungguhnya sangat banyak program pelayanan yang ada di GKS Jemaat Bina Tanah, dan secara khusus yang saya sampaikan tadi adalah program pelayanan yang ada dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Jadi ketika saya melakukan praktik selama 2 bulan di GKS Jemaat Bina Tanah, saya dipercayakan untuk memimpin ibadah minggu, baik di pusat maupun di cabang-cabang. Ada yang mulai jam 8 pagi dan juga ada yang mulai jam 9 pagi. Kemudian saya juga memimpin ibadah syukuran. Ada syukuran masuk rumah, syukuran pernikahan, syukuran selesai duka, dan berbagai syukuran lainnya, baik di pusat maupun juga di cabang-cabang. Saya juga memimpin ibadah kedukaan atau penghiburan, baik di pusat maupun juga di cabang-cabang. Saya juga mengikuti ibadah kategorial anak dan remaja, dan sempat mengikuti kegiatan Bible Camp Komisi Anak dan Remaja pusat dan cabang-cabang yang dilakukan di lapangan SD Negeri Wekokora. Dan saya juga mengikuti kegiatan dari ibadah kategorial pemuda-pemudi, yaitu Bible Camp Pemuda-Pemudi yang dilakukan di Pantai Mananga Aba, Sumba Barat Daya, dan saya diberikan kesempatan oleh Ibu Pendeta untuk memimpin ibadah penutupan Bible Camp Pemuda. Kemudian saya juga memimpin ibadah Suara Fajar di pagi hari, dan saya juga memimpin ibadah PART atau ibadah PKS. Dan saya selalu bersama-sama dengan majelis jemaat. Ada yang mulai jam 4, ada yang mulai jam 6, atau bahkan ada yang mulai jam 7 malam. Jadi saya juga memimpin bahkan mengikuti ibadah pemahaman Alkitab pengerja klasis yang dilakukan sebulan sekali. Dan pelayanan pastoral bersama-sama juga dengan Ibu Pendeta dan majelis jemaat itu dilakukan di rumah maupun pasien yang ada di rumah sakit. Kemudian selama di GKS Jemaat Bina Tanah juga saya melakukan dan bahkan mengikuti kerapatan-kerapatan yang ada dalam jemaat. Kemudian saya juga mengikuti ibadah kampung. Ya, ibadah kampung ini dilakukan setiap hari Sabtu jam 4 sore. Karena di GKS Jemaat Bina Tanah memiliki 6 kampung, maka ibadahnya itu berlangsung secara berganti-gantian dari kampung yang satu ke kampung yang lainnya. Tentunya perjalanan praktik selama 2 bulan tidak selalu mudah. Namun saya bersyukur kepada Tuhan Sang Kepala Gereja yang telah memimpin, membimbing, dan membersamai saya dalam perjalanan iman ini. Ia memberi saya hikmat dalam melakukan berbagai pelayanan. Ia memberikan saya kekuatan untuk selalu bersukacita melakukan pelayanan yang ada. Saya berterima kasih kepada Rumah Ungu, Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba yang telah memberi saya kesempatan belajar langsung di jemaat, terlebih khususnya di GKS Jemaat Bina Tanah. Saya berterima kasih pula kepada GKS Jemaat Bina Tanah yang telah menerima saya dengan baik, mempercayakan saya untuk melakukan berbagai pelayanan yang ada dalam jemaat. Terlepas dari berbagai kekurangan dan kelemahan saya, tentu saya sangat bersyukur dipertemukan dengan orang-orang baik, terlebih khususnya bersama mentor saya. Banyak hal yang saya amati, saya pelajari, saya refleksikan terkait hidup seorang pelayan, baik dalam rumah tangga maupun dalam hal pelayanan. Dari seluruh pelayanan yang saya ikuti, yang saya pimpin, saya belajar bahwa menjadi pelayan harus mampu mengayomi jemaat, harus mampu membangun hubungan yang baik dengan jemaat, harus mampu mengajarkan jemaat itu dengan tegas, tetapi juga disertai dengan cinta kasih, agar semua pelayanan, program kerja dalam gereja dapat berjalan dengan baik. Kesatuan dan kekompakan itulah yang membuat indah seluruh perjalanan pelayanan. Jadi pelayan, kita tidak boleh hanya fokus pelayanan di satu titik. Tidak hanya di pusat, tetapi harus merata, harus seimbang, baik di pusat, di cabang, di ranting. Jadi pelayan kita harus rendah hati, kita tidak boleh sombong,
kita harus saling menghargai, tidak merendahkan, dan saling menopang dalam berbagai pelayanan dalam jemaat satu dengan yang lainnya. Dan tentunya semua harus bermuara untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan kemuliaan diri kita. Saya berefleksi bagaimana kita harus terus belajar serta berkarya bagi Tuhan. Saya tahu bahwa kekurangan saya banyak, namun suka dan duka itu Tuhan pakai untuk membuat saya membuka mata saya melihat warna-warni yang indah di balik berbagai pelayanan. Bagi saya dalam perjalanan iman ini, Tuhan sangat cukup, karena Tuhanlah yang telah memampukan saya untuk berpikir, untuk berkata-kata, untuk bertindak, bahkan untuk berdiri teguh di saat lutut saya mulai goyah, dan hati yang tegar Ia berikan bagi saya untuk bertahan ketika saya dibentuk. Jadi siapapun kamu, dimanapun kamu berada, jangan menyerah. Tetaplah andalkan Tuhan, karena Ia adalah sahabat sejati, penolong yang setia dalam perjalanan iman yang panjang ini. Selamat dan semangat melayani Tuhan. Deborah Daindo, Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba.